Ya kembali lagi bersama kami di PPKM. PPKM. Kenapa? Kenapa lo harus selalu tekan di PP? Karena asik aja gitu. Oke, PPKM singkatan dari apa, Ple? Lupa. Lupa gue anjing apa ya? Ya, PPKM itu singkatan dari Pusat Pengaduan Keluhan Oh, gue ingetnya ini. Pusat Pengulu. Bukan, panduan. Panduan ya? Panduan penguluman kon. Gue mau nyebut tadi tuh. Jangan anjing. Hampir. Ya, sekarang kita balik lagi di segmen apa? Meracau. Merenungi asmara yang kentot. Nggak ada caunya anjing. Ngencau. Merenungi asmara yang kacau. Ngencau na. Kok ngencana sih anjing? Yaudah anjing, gak apa-apa lah anjing. Nah, asmara siapa yang kacau lagi hal ini? Sebenarnya bukan ada asmara siapa-siapa ya. Cuman belakangan ini bagi banyak kasus. Aduh, kasus apa tuh? Kasus perselingkuhan lagi mana-mana teman-teman. Lu pernah diselingkuhin ya? Scorpio. Enggak guys, saya gak percaya zodiak guys. Soalnya saya Aries. Aries tuh rata-rata kan skeptis sama zodiak soalnya kan gitu. Tapi lu bobo zodiak gitu. Ya tapi gimana kan, Aries kan gak percaya sama zodiak. Soalnya gue Aries guys gitu. Jadi kayak belakangan ini lagi banyak banget masalah perselingkuhan di mana-mana ya. Apalagi dari rombongan selebriti juga. Waduh. Belakangan lagi banyak kasus. Gitu. Ada terakhir gue juga yang lihat ya. Itu ada yang katanya kalau di kamera terlihat. Oh enggak. Lu berita mana di Pornhub lu ya? Enggak yang ungu kan? Bukan yang ungu. Oh, bukan yang lampu ungu. Oren. Yang mana itu? Enggak tahu gue. Goblok. Gue enggak tahu. Makanya buka Twitter. Enggak, kalau yang ini yang baru-baru ini yang kata dia tuh personanya di depan kamera tuh polos. Tapi ternyata dia jadi selingkuhan orang dan chattingan tuh sangat dirty talk sekali gitu. Oh iya. Apa anjir? Ada inisial L. Lesti Kejora. Ada YouTuber, bukan anjing. Ya. Ada YouTuber gitu. Ada YouTuber. Ya, makanya buka Twitter, buka X. Bokep. Tapi jangan 3. XXX. Sandar cage anjing film bangsat. Enggak, maksud gua L ini ya. L ini bukannya sama Eca. L Rumi kan? Bukan anjing. Bukan. Udah gitu L bukan nama Eca anjing. Sama si Fahaju. Kan kita udah pernah ngomongin waktu itu. Tapi gak di-up. Iya guys, jadi L sekarang sama si Fahaju, gak jadi sama Eca. Gue sedih banget. Karena maksud gue cocok gak sih L sama Eca? Ya kan? Gue gak ngurus anjing. Asmara gue aja kacau ngapain ngusir orang. Masalahnya masih Fahaju kan juga disakitin sama Rizky Nasar kan sebelumnya. Katanya Rizky Nasar juga bukan Rizky Febian. Bukan. Dan katanya Rizky Nasar selingkuh juga katanya. Cuman gue gak tahu nih ya. Ini kan biasalah buah bibir sosial media. Ya kalau perselingkuhan apa namanya, perselingkuhan selebriti mah ya udahlah. Iya, biasanya kan yang parah soalnya bukan perselingkuhan, Ple. Apa? Perselangkangan. Aduh. Contohnya? Wah. Gue gak boleh nyebut merek sih, takut gue. Jangan. Aduh. Nah, tapi apa? Dari ngomong-ngomong soal perselingkuhan ya. Kayaknya akhir-akhir ini gue, maksudnya beberapa tahun ke belakang tuh banyak juga kasus-kasus perselingkuhan. Salah satunya itu apa ya namanya, di kegiatan kuliah. Di kegiatan kuliah? Iya, salah satu kegiatan kuliah yaitu KKN di Desa Penari. Betul. Anjing ngeri juga bro. Sampai begini. Nah, terus dililit ular dah habis itu. Ending film spoiler. Oke, banyak jadi gitu loh. Banyak ya? Lagi banyak kasus KKN gitu ya? Perselingkuhan misalkan ya, kalau KKN kan jatuhnya LDR juga ya. Bisa misalkan si cowoknya KKN, ceweknya enggak. Ya, LDR dong. Ya. Atau enggak bisa jadi kalau misalkan bukan KKN, misalkan cowoknya di Jakarta, ceweknya kuliah di Semarang. Tuh rawan-rawan perselingkuhan tuh. Iya kan temen lu kan? Temen gue. Iya emang. Tapi memang LDR dan KKN itu apa ya, menurut gue rentan perselingkuhan. Banget. Karena baru-baru ini juga gue dapat cerita dari temen gue nih yang baru pulang KKN. Oh iya. Iya kan. Nah di tempat KKN dia, jadi kan dia sama ceweknya juga satu tempat KKN kan, satu desa gitu kan. Nah dipisah tapi beda kelompok, ada posko A sama posko B. Jadi bentar lo, mereka ini satu kelompok. Satu desa. Oh, satu desa pecah posko, iya. Ada posko A sama posko B. Berarti itu satu kelompok berapa orang? Gue kurang paham sih gue. Berapa orang mas? 12. 3. Aduh, 12. 21. Oh, 12. 12 orang. Berarti
satu desa ini ya berarti ada 22. desa berarti ada 22 anak gitu kan. 22 kan 12. 24. Kok 11 tadi gue ingetnya anjing. Oke, jadi di posko A sama posko B gitu kan. Terus si temen gue nih yang cowok dia di posko A. Ya kan? Oke. Nah si cewek di posko B. Ceweknya dia. Berarti dari pihak cowoknya itu di posko A. Enggak, ini temen guanya dulu. Nah, si temen gue ini di posko A, ceweknya dia di posko B. Nah, kalau si orang yang selingkuh ini kebalikannya. Ceweknya di posko A, cowoknya di posko B. Nah, terus jadi si temen gue ini kan tadinya nggak tahu apa-apa. Sampai pada akhirnya dia berkunjung lah ke posko B, ya kan. Terus dia nanyain kok sepi banget gitu kan. Bocah pada kemana? Si orang ini kemana juga gitu. Biasanya kan ada gitu kan. Terus kita sebut aja cowok A ya. Anjing banyak banget AB anjing pusing gue nih. Si cowok selingkuhnya. Si cowok selingkuh ini kita sebut Jeremy. Oke. Jeremy. Si ceweknya Jeremy siapa? Mawar. Selalu mawar anjing. Sebut saja mawar. Jadi si Jeremy ini dicariin sama temen gue, mana si Jeremy gitu kan. Terus nggak ada gitu kan. Katanya lagi jalan. Nah, temen gue juga bingung. Jalan? Iya, lagi jalan. Temen gue juga bingung kayak, lah kan ceweknya dia di sono gitu, lagi jalan kemana gitu kan. Terus akhirnya di situ mulai diulik lah sama temen gue, ada apa nih di balik ini. Ternyata tuh dia lagi jalan berdua sama cewek namanya Melati gitu. Mawar Melati dong. Mawar Melati. Gue gak tahu nama kembang anjing. Kamboja lu tuh. Enggak apa-apa. Kembang Kamboja. Jadi dia lagi jalan ya kan. Terus akhirnya gitu kan ya Mas ya? Iya. Jadi terus akhirnya dia nanyalah ke ceweknya dia, ke ceweknya temen gue nanya tuh kayak, emang ada apaan sih dia berdua gini. Nah, akhirnya dijelasin lah bahwa di situ ternyata ada bercandaan-bercandaan yang kelingi sampai si cowok mungkin jatuh hati. Gitu. Emang di awal semuanya dari bercanda dorong-dorongan. Yang bercandaan kelinginya tuh ceweknya duluan. Ceweknya duluan ya? Iya, ceweknya duluan awalnya. Jadi dari ceweknya duluan. Ini kita dikasih berkas nih. Ngomong-ngomong. Aduh. Wah. Kasus satunya ini. Oke, nih kasus satu. Keren banget. Bagus. Map kita yang kita beli anjing goceng kemana? Goceng. Gimana sih? Nih kasus satu, saling panggil sayang waktu KKN berlandaskan bercanda. Oh jadi kayak iya sayang gitu-gitu. Emang sih itu bui-bui cinta. Enggak tapi dari ceweknya dulu atau dari cowoknya dulu nih? Awalnya ceweknya dulu ya Mas ya. Ceweknya emang kelingi. Cuman mungkin kalau tapi si cewek yang jadi selingkuhan ini punya pacar nggak? Nggak punya, single. Jadi bebas dia manggil sayang kemanapun. Lebih ke lonteng aja. Cancel dia teman-teman. Gue berharap jadi cancel hari ini. Iya, oke. Jadi berlandaskan bercanda katanya gitu. Terus nih lanjut ke kasus kedua, lanjutannya nih bercanda comblang-comblang padahal saling udah punya pacar. Lah katanya lu gak punya. Beda kasus. Oh ini beda kasus. Oh ini ada lagi. Oh wow. Ini ntar dulu. Ini ntar dulu yang ini dulu. Berarti. Yang ini dulu. Kira ini lanjutan. Yang ini dulu. Jadi kasus satu gak ada tulisan kasus dia tuh. Mana sih kan? Oke, jadi ini memang sebenarnya kalau misalkan lo dekat sama cewek gitu ya, lo temenan dekat sama cewek, kayak emang gak sahabatan dan temenan juga kayak teman kampus segala macem. Kalau emang udah pakai embel-embel yang begitu bercandanya ya, bercanda yang cubit-cubit, dorong-dorong, sayang-sayang. Emang akan ada sih bisa grepe-grepe. Contohnya enggak anjing itu pelecehan bangsat. Kan bercanda. Enggak. Kan dilandaskan bercanda. Enggak, anjing itu deksa bangsat. Suka grepe. Jadi emang itu sebuah indikasi lah, kalau menurut gua gitu, agar bisa menumbuhkan perasaan gitu, bahaya sebenarnya. Jadi emang cukup berhati-hati. Apalagi untuk cowok ya, menurut gua tuh cowok tuh gampang banget jatuh hati, gampang baper. Gampang baper cowok iya, tuh. kita tuh karena tuh menurut gue pada dasarnya cowok tuh emang kurang kasih sayang. Iya kan? Ya. Apalagi kalau kita lihat dari background keluarga bisa jadi juga. Karena gitu kan. gini, kalau misalkan cowok dibaikin sama cewek, kita bisa baper. Nah, kalau cewek dibaikin sama cowok, ada kemungkinan dia berpikir kayak, ya udah dia baik aja sama gue. Gitu. Jadi sebenarnya emang kita tuh lebih rentan aja, rentan selingkuh. Gue ngomong sama tukang selingkuh.
Siapa? Siapa? Sensor ya. Ngomong lagi coba siapa? Enggak. Oke, kita masuk ke kasus kedua. Jadi ini, belum selesai. Ini yang ini dulu belum selesai. Belum selesai. Nah, akhirnya si temen gua ini. Dan tadi tuh dari jalan bareng. Iya, jalan bareng tuh akhirnya diulik sama temen gua. Akhirnya ketahuan lah, ini kasusnya begini. Nah, temen gua akhirnya pulang ke poskonya dia, ke posko A, nanya ceweknya dia. Si Jeremy kemana gitu. Terus dia nanya ke Mawar tuh kan ya. Jeremy kemana? Terus kata si Mawar, pulang dia katanya gitu, bilangnya pulang. Jadi kan jadi dia tuh berarti Jeremy pulang, Melati pulang nih. Nah, enggak, jadi di desa ini dekat sama kota. Nah, jadi si desa ini kan dia di daerah Ranca Ekek situ, Majalaya, dia ini dekat sama kota. Ya kan? Jadi memang bilangnya pulang dulu mungkin ke Cibiru lah, ke mana. Kosannya di daerah situ ya, siapa Rit ya? Salah gua. Di situ ya, iya. Jadi dia akhirnya katanya lagi pulang lah ke kosan segala macem gitu, ke ceweknya. Terus kayak temen gue juga cepu sebenarnya. Temen gue juga ngomong, cuman si temen gue ini ngerasa kayak, ini udah nggak bener gitu. Jadi akhirnya mending dilaporin biar sekalian kasusnya diselesain di situ gitu. Kalau emang udah maunya sama si Melati, ya udah tinggalin si Mawar gitu maksudnya si temen gue gitu. Akhirnya dibilang lah enggak, dia tuh lagi jalan. Nah terus entah gimana ceritanya, gue lupa. Tiba-tiba si Jeremy ini ngirimin pap lagi nonton ya emangnya. Ngirimin pap lagi nonton. Sama Melati. Wah. Ngirimin ke si Mawar. Si anjing ini. Ngirimin ke si Mawar? Iya anjing. Jadi di jalan sama Melati nonton. Jadi mereka ngepap selfie berdua gitu? Ngepap lagi berdua. Nggak selfie apa-apanya? Selfie berdua? Iya. Terus kayak anjing lu so ganteng banget Enggak, maksud gua megang. Enggak, dia pas di ngirimin itu ngomongnya apa? No konteks, ngirim doang. Jadi kayak ya sobat ganteng aja udah. Kayak yang ngasih tahu kayak ini gue lagi nonton sama Melati lo mau nyet. Anjing lu David Beckham jing. David Beckham? Lu seganteng apa gitu. Oke. David Beckham tiba-tiba anjing keluar. Iya enggak, lu David Beckham, lu Reza Ara. Lu siapa anjing seganteng itu? Maksudnya anjing. Dia bagus. Bangga lagi ya, bangga gitu ya. Kalau Reza Arab game-nya laku loh. Cuma bukan gue ya, Bang, bukan gue. Gue respect sama lu, gue nonton lu dari Aries Action. Oke, jadi ini si KKN ini pada akhirnya begitu. Jadi dia. Berarti ceritanya akhirnya gimana tuh antara Mawar, Jeremy dan Melati? Itu ribut ya, Meng ya? Ribut langsung putus di situ nggak? Putus terus balik lagi. Karena anjing. Ya gimana namanya juga perasaan. Ya emang KKN itu tuh godaan aja sih menurut gue, bukan yang memang pure sama lo ingin. Sama ini sih. Kalau misalkan lingkungannya mendukung, itu bakalan lebih rentan lagi. Karena kasus kedua ini ya. Coba bacain deh kasus kedua. Bercanda comblang-comblangan padahal saling udah punya pacar, didukung sama kelompoknya. Anjing lu semua toksik. Itu. Jadi berarti kan dari dalam satu kelompok ini kan emang semuanya kayak gitu. Yeah. Mendukung berarti kan, apalagi dengan adanya bercandaan sayang-sayang kayak gini. Betul. Itu pasti rentan banget. Ada yang gue kenal nggak di kelompok lo itu? Nggak ada. Dan udah gitu si kelompoknya mendukung, dan apa ya yang lebih toksiknya lagi tuh mereka tuh udah pada punya pacar gitu. Yes, ya kan? Betul. Apalagi yang lu bilang tadi kan KKN itu emang rentan karena mereka kan tinggal bareng gitu kan. Iya, tinggal bareng. Ibaratnya kayak lu nih simulasi rumah tangga. Simulasi rumah tangga gitu kan. Jadi kayak ya rentan banget gitu. Tidur bareng, makan bareng, mandi bareng. Iya, bisa tidur. Kan? Nggak, maksudnya mandi di kamar mandi yang sama gitu loh. Tidak di waktu yang bersamaan kok. Kalian mandi bareng satu kamar mandi. Satu kamar mandinya mah bareng. Enggak bersamaan ya anjing. Kan, kirain bareng. Enggak, ada jeda waktu dong. Anjing. Emang tergantung mental seseorang sih, dan si cowok yang si Jeremy tadi sih emang anjing sih. Emang nih Jeremy Teti luar biasa. Iya emang kayak anjing. Makanya menurut gue emang mukanya ganteng banget apa? Thank you. Coba kasih gue contoh mukanya seganteng apa? Anjing, berarti udah top bottom banget. Anjing, gue suka ini. Anjing. Berarti udah dunia bawah banget. Kita harus bawa shock breaker lagi gak? Lu mending mukanya dia apa shock breaker ya? Anjing. Mahal sih Olin. Soalnya dia murah kan. Iya, aduh, murahan. Jadi ceweknya juga sama murahan. Menurut gue juga kelompoknya lebih toksik sih. Kelompoknya toksik juga gitu, kayak
kan maksudnya udah pada punya pacar, kenapa ada bercandaan comblang-comblangan. Gue tahu itu seru, gue tahu itu asik, cuman maksud gue iya, maksudnya kalau lu single emang asik lo bercanda comblang-comblangan tuh lucu Memang gitu loh. asik. Memang enak. Itu apaan? Gue nggak tahu anjing. Bro, gue nggak tahu anjing, gue takut. Lanjut. Maksud gue bercanda comblang-comblangan tuh seru kayak zaman dulu waktu SD gitu kan, ada yang jodoh-jodohan. Oh, lu gitu pernah kan. kayak gitu? Ada, Oh, dulu iya. ada zaman-zaman kecil ada. Iya sih. Cuman maksud gue nggak yang kalau udah kayak gini nih toxic anjing jatuhnya. Lu Ya, mendukung apa? sebuah perselingkuhan di lingkungan dan itu Itu loh. bahaya, itu yang nggak boleh. Maksudnya kalau gini deh, lebih baik ada yang selingkuh dan lo nggak tahu sama sekali ketimbang lo mendukung si perselingkuhan itu. Oh, iya. Lebih baik lo nggak usah ikut campur sama sekali gitu, lebih kayak Iya. ya udah diemin aja gitu. Iya, atau mungkin kalau misalkan emang mau ikut campur ya apa ya, tegak ya atau enggak? Sadarkan atau jangan sadarkan, lebih kayak lu tuh maunya kayak gimana sebenarnya gitu loh. Berkas baru. Wah, ini berkas baru. Oh ini adalah muka si muka si Jeremy. Kita lihat ya. Anjing gak kadal. Sumpah, gue nggak bohong anjing, ini jelek banget anjing. Bro, Sa, lu ganteng, Sa. Demi Tuhan, lu kalau dibanding sama dia mah jauh, Sa. Kalau dibanding sama dia. Anjing, lihat foto keduanya. Anjing, sumpah. Anjing kenapa orang bisa... Dia tuh kayak Dia star syndrome sih kalau kata gue. iya sih, ini Dia star syndrome sih kalau kata gue. Anjing. followers cuma 1000 juga ngentot. Followers cuma 1000. Iya. Gue 300. Udah lah. Gak penting angka mah. Iya anjing kayak ini. Lu tau kalau kadal kemasukan areng enggak? Gitu. Hitam gitu anjing. Terus kalau aduh gimana ya? Jadi ya bang, lu mau selingkuh tapi terserah ceweknya ya. cantik, Red. Lu mau selingkuh terserah, tapi ya lu kalau sikap lu kayak gitu, maksudnya kayak lu ngepap berdua lagi jalan sama cewek lain ke cewek lu gitu, itu menurut gue udah kayak Nah, tapi lo pernah enggak? perasaan gue gak enak nih. Enggak, baru-baru ini soalnya gue kan ngeliat, ini masih seputar KKN juga sih. Oke. Tadi kan kita perselingkuhan, yang ini iya. penolakan. Oh, Jadi iya. baru-baru ini ada video orang nembak cewek di posko, itu poskonya ya? Berarti ya di poskonya. Kayak gue tahu tuh. Dengan yang surprising gitu kayak matiin lampu. Kayak mau bunga ya. Ya yang kan Satu biji bunga. Gue tahu lagi anjing. di captionnya tuh kayak seakan-akan si token tuh abis. Oh iya. Ya kan, terus tiba-tiba datang pakai megang center HP sama bawa bunga, ya kan, baju kotak-kotak masukin ke dalam gitu kan. Gue tahu tuh anjing. Terus si ceweknya pas lagi mau ditembak tuh kabur gitu gak sih? Iya gak sih? Kabur keluar ya? malu gitu. Iya, kabur malu gitu kan. Terus gue, itu kan penolakan ya? Itu ditolakan ya pada akhirnya ya? Ditolak. Anjing, lu pernah ngerasain sakitnya kayak gitu gak sih? Kayak lu udah sakit terus malu, terus kayak gak pernah sih gue. Kalau kayak gitu ya gue gak pernah. Maksudnya gue nolak maksudnya gue ditolak ya gue pernah. Tapi gak pernah yang sampai segitunya. Karena di depan banyak orang. Bukan banyak. Dan apa ya, menurut gue dari kasus ini, penolakan ini, ada beberapa hal yang kayak misalkan pertama yang patut diapresiasi nih ya, cowoknya berani. Confidence So much. Gila. Gue ketika ngeliat videonya kayak anjing. Gue tuh sama kayak temen-temen cowok yang lain. Ya. Malu anjing. Maksudnya kayak dia yang nembak, gue yang malu. Dia malu. Dia yang nembak, gue malu kayak anjing ngapain. Karena menurut gue nembaknya tuh gak banget menurut gue. Ya aduh. Sebenernya gini, style nembak dia tuh stuck di 80s. Gue ngeliat dari stylenya pun kayak anjing katro banget cowok. 80s, 90s gitu. Katro banget anjing. Tapi mungkin dia emang old school boy gitu loh. Ya, gue gak tahu ya, we can judge people from their style, bro. Cuman kan kalau kita lihat dari zaman sekarang, kebanyakan cewek kan gak masuk dengan hal kayak gitu. Iya. Apalagi ini lagi KKN gitu kan. Dan tapi pasti kan awalnya juga gitu kan. Tapi masuk aja kalau ganteng. Masalahnya kan kita mukanya kan gak terlalu ganteng. Jadi maksudnya sebenarnya kalau kata gue bukan perkara style or ya kayak sebenarnya old school gini, boy atau apa sih. Style fashion itu tuh kan tergantung, pertama ya bener sih, tergantung confident dan tergantung apakah cocok dengan muka lo atau enggak. Oke. Kayak misalkan gini, mukanya 90-an. Lu recreate bajunya misalkan siapa ya? Misalkan boyband Korea, tapi dengan kulit sawo matang lu, rambut lo pink gitu. Rambut lu pink. Enggak banget kan? Terus lu sawo matang rambut lo pink gitu. Iya enggak banget kan? Maksud gue tuh ke situ loh. Tapi Reza Arab rambutnya lagi pink kan? Enggak banget kan?
Enggak banget Gua kan makanya. itu keren sih. Bang Arab menurut gue lu ganti rambut dan pink anjing. Gue suka. Gue enggak anjing. Gue suka sama lagunya keren banget. Iya. Iya, gue suka sama lagunya keren banget. Ya lanjut balik lagi ke yang KKN. Otomatis kan dari kasus itu tuh kenapa sih cowok bisa sampai nembak? Itu berarti kan ada apa ya namanya? Ada indikasi tertentu kan? Entah si ceweknya yang ngebaperin atau emang mungkin karena mereka satu kelompok. Jadi emang apa ya? Ya perlakuannya ya sebatas teman yang emang lagi baik. Satu kelompok emang baik aja gitu. Jadinya si cowoknya yang emang kelewat baper kan itu kita nggak tahu tuh kan. Iya. Tapi ya itu alasannya kenapa misalkan si cowok itu sampai nembak, otomatis kan ada indikasi tertentu gitu loh yang terjadi di situ. Iya. Tapi kayak seperti yang gue bilang tadi, laki-laki tuh emang rentan gitu loh. Kayak kita dibaikin dikit baper. Betul. Iya gitu loh. Dan kalau menurut gue di satu sisi gue kan ada si cewek bilang kan kayak gue punya pacar gitu kan. Iya. Ya dia ada ngomong jelasnya tuh gini. Apaan sih gue udah punya pacar gitu. Nah itu maksud gue kan ya di satu sisi kita nggak tahu lah ya perlakuan apa yang dia lakukan sampai si cowok baper, entah itu standar di hal yang wajar atau melebihi gitu. Ya dan kita juga nggak tahu apakah mungkin maksudnya mungkin si cowok ini juga kita nggak tahu apakah mungkin si cowok ini sebenarnya udah pernah cross check kayak lu udah punya pacar gak sih gitu. Iya. Atau emang belum atau emang nekat aja kayak. Tapi kalau misalkan dia berani nembak, seharusnya dia antara tidak tahu punya pacar atau si cewek bilangnya nggak punya pacar. Nah itu benar. Antara dua itu doang gitu. Karena kalau udah punya pacar anjing berani banget Nyet. Itu makanya. Iya kayak lo sepede apa bisa ngalahin cowoknya gitu loh maksud ya, gua. Kalau menurut gue mungkin ya dia nggak tahu sih. Mungkin dia nggak tahu. Karena kalau udah tahu ya dia nggak akan berani, gue yakin. Dan di situ pun gue kalau nggak salah sempat dengar dia juga ngomong ya tahu gitu mah kalau tahu gitu mah bilang aja dari dulu dari kemarin apa gimana gitu. Kalau udah punya pacar. Iya kayak maksudnya tuh menjurus ke arah situ ya. Dan di situ pun apa ya gue ngerasa kayak aduh malu anjing. Malu sih, gue juga mikir di malunya sih. Menurut gue nembak lagi KKN tuh nggak banget lagi apalagi dengan cara yang kayak gitu di depan keramaian gitu. Gue salut dengan keberaniannya dia nembak di depan keramaian. Kayak lo nggak nembak lewat chat, lo nggak nembak yang lo doang. Lo kayak oke, I'm gonna approve that I am a courage person gitu kan. Gue berani gitu kan. I'm not a fucking coward. Terus ketika lo datang kucuk dengan denim style Dylan itu. Dengan denim Dylan lo itu dengan flash yang nyala di sini dan bunga satu tangkai yang lo pegang itu dipegang apa digigit sih? Dipegang. Kalau digigit gue celah anjing enggak dipegang. Gue colok ke hidungnya anjing. Nggak cuma maksud gue apa ya? Lo sangat berani dengan style seperti itu, dengan cara seperti itu lo sangat berani. Lo keren untuk keberanian lo itu. Tapi I'm so sorry, gue pun merasakan malunya. Iya dan teman-temannya pun sampai nggak bisa berkata-kata. Gue pun kalau di situ gue kayak anjing. Gue akan ngomong kayak anjing lu ngapain cowok? Iya gue pindah kelompok sih. Gue pindah desa gue. Boleh gak sih KKN pindah desa? Enggak ya. Apalagi itu di videonya tuh ada kata-kata kayak bayangin. Ini bayangin aja ya. Kita gak tahu konteksnya gimana kata dia. Di videonya bayangin. Kalau itu tuh KKN hari pertama dan masih ada 29 hari lagi. Gila kayak lo, gitu anjing. Mati anjing. Mati kutu gue. 30 hari nih ya. Dalam 30 hari itu hari pertama. Mati gue di sana. Malu anjing. Iya kayak gue main tanah di sana juga. Gue beginiin tanah aja. Aduh malu anjing. Aduh ngapain ya gue kemarin goblok. Iya anjing ya. Malu parah anjing. Tapi lu pernah gak sih ditolak kayak gitu juga? Ditolak sampai gitu. Semalu itu? Atau enggak gini lu pernah nembak di depan umum? Di depan umum enggak gini. Kalau gue nembak di tempat umum pernah. Oke. Gue nembak di tempat umum pernah. Tapi bukan yang di depan umum, beda ya. Kalau di tempat umum kan ya lo di kafe dimanapun itu di tempat umum. Kalau di depan umum kan lo, woi lo mau gak jadi pacar gue gitu. Nah gue nggak pernah yang kayak gitu sih. Gue selalu kayak ya udah gue duduk berdua depan-depanan and then I said. Berarti emang selalu berdua, maksudnya gak pernah ada temennya. Iyalah kayak why should I? Gue pernah lagi. Ngapain anjing? Itu sebenarnya waktu itu gue dipaksa. Itu yang mana? Sama yang Jepang. Lucu banget. Kalian gak ngerti kan ya? Udah gak apa-apa. Itu aja. Yang kita gotong-gotong lu. SMP. Oh itu juga ya. Itu juga itu kan kita gotong-gotongan. Jadi kita pernah guys. Oh iya nembak di depan umumnya itu. Jadi gini kita pernah di depan umum nembak. Jadi hari pertama ngentot gue malu banget anjing. Hari pertama tuh kita ngegotong siapa ya? Dimas ya. Dimas pertama. Abis Dimas lu dulu apa gue? Gue ya.
Iya kayak gue terakhir deh. Iya, soalnya jadi Dimas kita gotong dulu nembak ke adik kelas kita di zaman SMP. Lalu abis itu gua yang digotong nembak di depan umum juga di tempat yang sama juga di situ gitu kan. Sama terakhir dia kita gotong juga nembak di tempat umum juga. Jadi semua tiga-tiganya. Malu. Jadi semua tiga-tiganya putus semua juga tiga-tiganya. By the way gue gak putus sih. Gue menghilang aja. Oh iya sih, iya. Gue menghilang aja. Saya nggak jadi. Udah. Kayak itu momen gue apa ya namanya nembak depan di umum gitu ya. Iya. Yang sebelumnya juga Tapi yang di Jepang itu juga. Gue diterima. Ya gue juga diterima. Maksud gue seneng pas diterimanya. Jadi kan gue cerita dikit ya. Kayak lu menang lotre. Iya anjing. Emang jujur ya, ini anaknya cantik banget. Si ini nih gitu. Siapa tuh? Ada dia pokoknya. Gak bisa gue spill takutnya nonton. Walaupun kayaknya enggak sih, gak mungkin gak sih. Gak mungkin. Kayaknya dia kesel sama gue deh. Saya kesel sama cowoknya waktu itu kan. Jadi ketika itu inget banget gue hari Rabu kita lagi olahraga. Kelas 8 tuh kan. Gue nembak di gotong. Di depan tangga yang di tengah tuh. Yang kelas 74 sama 75 kan ya. Nah gue nembak. Terus dia bilang nanti ya kak aku pikir-pikir dulu kata dia gitu kan. Terus gue kayak oke gitu. Terus kita olahraga ya kan. Gue inget banget jam 2:43. Gue masih inget sampai sekarang jam 2:43. Gue lagi turun tangga ketemu dia lagi naik ke atas lagi mau ke kelas. Ya kan kayak dia dari kantin. Terus gue lagi turun mau ke lapangan lagi. Dia lagi naik papasan. Terus dia kak gitu kan. Terus gue kayak iya kenapa. Terus kata dia iya deh kak aku mau jadi pacar kakak gitu. Gue langsung anjing itu gue seneng banget like, bro that's a fucking anjing itu precious moment banget sih anjing buat gue sampai sekarang gue masih inget. The fuck itu first time kayaknya gue nembak dari depan umum gitu. Kalau gue udah bangun first time itu. Gue masih inget. Karena gue juga pernah dipaksa sebelumnya. Oh iya kah? Itu yang waktu iya. yang sama Jing yang si main di Jepang itu. Si Jepang. Aduh anjing. Sama mami. Iya. Sama mami. Kayak dia gak nonton juga sih. Gue gak tahu. Suruh nonton. Ntar gue suruh nonton. Gue kirim linknya. Iya. Mau lo apa gue? Kita berdua. Lo aja. Siapa tuh kesempatan. Jangan. Dia udah punya pacar, gak boleh. Iya emang kenapa? Nanti aja kalau gak punya. Si Mas Bang. Nanti aja kalau gak punya. Kalau gue tuh dulu pertama kalinya karena jadi waktu itu pulang sekolah. Lo tau gak sih di sekolah kita tuh sebelah tuh kan ada jalanan terus ada warung tuh. Oh iya. Warung itu warung minum Pade itu. Ya? Gue gak tahu apa nama warung. Pade gitu. Pokoknya warung itu. Terus depan MT yang itu kan gang parkiran itu. Iya, entah gimana gue lupa, entah gue emang udah janjian atau gimana. Gue ke situ. Di situ tuh udah bertiga. Si cewek yang mau gue tembak, temennya alias mantan lu juga. Iya waktu itu kan gue, Cika emang janjian. Iya, ada lu ya. Iya. Sama si Yoga kalau salah siapa gitu. Yoga ya. Blackjack. Si Blackjack. Enggak. Kalau salah ada seinget gue. Soalnya ngenalin gue ke mereka itu dia. Iya sih, emang dia ekstrovert parah sih saat itu. Iya, pokoknya ya udah dari situ karena emang gue juga udah ada rasa juga sedikit. Yes. Jadi kayak udah gue tembak diterima. Gue seneng kayak gila. Abis itu bucin, abis bucin digibain satu sekolah anjing. Literally digibain satu sekolah. Jadi sekolah SMP gue itu 3 apa ya namanya instansi ya? 3 instansi. Iya, jadi ada SMP, SMA, SMK. Iya. 3-3-nya ngegibain gua. Karena lo bener-bener tiap istirahat. Karena gua kan sama si yang saat itu yang coy, namanya sayang. Anjing. Geli. Gua yang sama si saat itu yang gue 9 bulan tuh bocah OSIS juga. Siapa ya? Oke. Ya, waktu gue sama dia kan gue gak sampai tiap istirahat juga. Ya kalau itu kan maksudnya si dari pihak ceweknya juga nggak mau ketemu. Maksudnya emang iya ya udah. Ya kalau dari gue kan waktu itu dari pihak ceweknya klingi banget pengen ketemu mulu. Bener. Gue pernah sempet waktu itu punya alasan kayak gue bilang gue dipanggil waktu itu dari depan kelas sama teman gue. Terus teman gue bilang, Pli lu dicariin nih sama cewek lu gitu kan. Gue bilang aja sakit. Dia malah masuk ke kelas anjing. Oh iya kan anjing. Masuk ke kelas kan. Bener dia sampai masuk ke kelas. Itu kayak anjing. Gue kan maksud gue bilang sakit. Gue tuh pengen tidur. Ya udah lu cabut gitu kan. Iya lagi. Bener. Atau enggak nggak disamperin aja. Ya ada lagi kayak misalkan gue kadang suka alasan
Kayak gue mau ke kantin dulu gitu. Iya. Tapi dia tetap nungguin gue gitu. Dia tetap nungguin. Di batas antara kelas kita. Oh iya itu iya kan, iya. soalnya iya, kelas iya. gue sama dia itu samping-sampingan. Iya. Itu di saat gue main sama Farid ya. Gue Farid, Aldo, Sidik, Iqbal. Iya, kayaknya iya deh. Kayaknya iya deh. Soalnya kalau gue kan masih main sama anak-anak kelas kita doang. Zaman Farid sama si itu juga. Sama siapa? Itu dia ada kayak bocah kelas kita. Sama Roko. Roko Samtek. Seru banget tuh bahas masa muda. Tapi kita cukup sudahi lah untuk pembahasan yang apa sih namanya? KKN dan penembakan. Dudud neng. Lu ini apa tuh? Penolakan. Tadi penolakan. Jadi kita kasus penolakan dan kasus KKN kita sudahi lah ya. Kita ganti topik yang lain. Agak capek gue sebenarnya bahas KKN karena gue gak KKN, gue gak paham. Ya, sama gue juga gak KKN. Gue jadi gak relate gitu. Oh, lu gak relate ya? Gak relate sama sekali. Iya, gue magang juga. Paling perselingkuhannya di kantor. Gue ada. Banyak anjing. Wah banyak perselingkuhan di kantor mah udah punya bini aja ada. Banyak kali kasusnya. Lu tau gak sih ada yang selingkuh di Excel? Di Excel? Oh, bukan Excel, sorry. Spreadsheet. Spreadsheet? Ya, lu tau spreadsheet kan? Enggak. Excelnya Google. Oh iya. Jadi kan ada Google Docs. Jadi kalau lu ngetik, teman lu bisa ngetik juga di situ. Ah, kan? Iya. Nah, spreadsheet sistemnya sama, tapi dia modelan Excel. Dia ada kolom, row, segala macam. Nah, dia tuh kalau chatan lewat spreadsheet. Tapi lu juga ada yang tau gak yang selingkuh lewat get contact? Selingkuh lewat get contact tuh iya, gimana? ada anjing. Aneh-aneh banget lo pada selingkuh anjing. Selingkuh ada yang lewat get contact, ada yang lewat Gojek tuh kan. Ada yang Discord. Discord fine, memang itu tempat dari Gojek ada, gue juga gak tahu gimana caranya. Cuman enggak, maksud gue kalau Discord kan oke, memang platform Gojek, GoPay gitu, gue lupa. Iya kan, kalau Discord kan memang platform sosial media juga kan. Dia buat texting, buat call segala macam bisa. Gojek. Get contact yang paling Iya, get contact. Spreadsheet. Anjing apa orang lagi? ada aja yang mau selingkuh ya. Siapa yang selingkuh di Minecraft? Siapa yang selingkuh di Roblox? Ada tuh. Ada. Tapi yang ini selingkuh di Roblox anjing. Pelakornya. Dia selalu di posisi pelakor gak sih? Iya kan? Pebinor dong, pebinor. Pebinor apa? Perebut bini orang. Anjing. Lu juga dong ya? Enggak dong. Enggak, maksudnya waktu sama lu juga kan? Oh iya lagi. Iya kan? Iya lagi. Anjing. Jadi lanjut topik selanjutnya aja kali ya. Boleh. Ya jadi kalau ngomong-ngomong soal pacaran, lu kapan pertama kali pacaran? Pertama kali pacaran dan pertama kali lu nembak. Pertama kali pacaran ya gue pertama kali nembak gak sih anjing? Ya gue enggak. Gue pertama kali gue pacaran itu enggak pertama kali gue nembak. Karena pertama kali gue nembak gue ditolak. Oh gitu maksudnya. Gue pertama kali nembak gue diterima. Ya, kalau gue enggak. Kalau gue diterima. Kalau gue gue SD gue. Kelas berapa? 6. Ini kelas 4. Nembak anjing. Gue kelas 6. Nah, itu gimana tuh? Tapi ya udah ya, selayaknya anak SD pacaran ngapain? Enggak, maksud gue lu nembaknya kayak gimana? Coba lu ceritakan gitu. Surat. Anjing lu zaman berapa, Cok? SD? Gue itu 1994 ya? Itu 2012. 1994 kali lu masih surat anjing. Lah emang pakai surat. Gue aja udah pakai HP anjing. Pergaulan lu bebas sih. Pergaulan lu bebas banget. Gue nembaknya udah pakai HP anjing udah. Gue gak pakai HP. Gue dulu pakai BB, tapi gue nggak texting. Karena dibilang gue tuh HP BlackBerry buat kalau lagi kumpul sama anak-anak misal les atau apa, kita foto-foto. Gitu-gitu doang, paling yang gayanya gini ya. Gitu ya. Kan dulu kayak gitu. Dulu selfie-nya kamera belakang. Serius. Yang sekarang dipakai kayak kamera belakang digini. Iya, 0,5. Iya, itu gua. Itu kita anjing zaman SD kita selfie gitu. Bahkan dulu gue pernah sampai upload di YouTube ada Naks Narsis Sumjay 06. Anjing. Yes. Karena gue sesolid itu gue di SD. SD gue solid parah sama bocah-bocah. Gue suka banget sama mereka. Keren. Gue anaknya gak komunitas sih. Gue gak komunitas. Tapi maksudnya kelas 6 SD gue kita punya bonding yang bagus gitu loh. Gitu. Itu pertama kali kelas 6 SD. Tapi kalau misalkan lu pacaran berapa kali? Berapa kali? Semua pacaran ya, maksudnya gue dari yang cinta-cinta monyet atau segala macem. Berapa tuh, mampus lu itu anjing, mantan SMP lu banyak anjing. Intinya gue aja sampai nggak inget anjing. Gue nggak usah nyebut nominal. Di atas 2 digit. Di atas 20. Di atas 10. Di atas 20 gak? Di atas 10. Di atas 20 udah gue ngomong di atas 10. Di atas 20 Di atas 10. Berarti di atas 20. Tapi kan sebenarnya gini. Tapi kan yang namanya pacaran itu dihitungnya dari yang berbulan-bulan gak sih?
Oh berarti ada yang gak berbulan-bulan? Ada yang gak berbulan-bulan ada. Berapa lama yang paling cepet lu pacaran? Paling cepet mungkin seminggu. Enggak dong, gak seminggu karena gue tahu ada yang gak seminggu tuh. Tapi gue nggak yang pacaran bener juga sama dia gitu loh. Udah ya sebutin berapa? Gak usah. Berapa lama? Gak usah anjing. Gak usah. Gue mau nyebutin. Oh, editor disensor yang ini potong aja teman-teman. Gue nggak inget sih maksudnya berapa. Gue waktu pas lagi SMP itu gue PDKT berapa lama, tapi gue inget gue berapa lama aja pacarannya gitu. Oke, berapa lama? Enggak, lalu kita coba balik lagi yang tadi gue pertama kali nembak. Ini sebenarnya udah pernah gue ceritain di podcast gue sendiri. Oke. Pertama kali nembak itu gue waktu kelas 6 SD. 6 SD? Ya. Jadi ada cewek ini lumayan cakep dan gue juga PDKT udah lama. Gue chattingan gitu, SMS-an. Kan dulu masih zaman SMS kalau gue ya. Yeah. Karena HP gue tidak secanggih HP lu. Ya kan? Masih SMS-an apa segala macem, udah agak nyaman segala macem. Gue waktu itu nembak dan menurut gue itu agak memalukan, tapi emang saat itu tuh lagi tren zamannya. Apa itu? Jadi kayak lu bikin love gitu. Lu bikin love dari apa ya namanya ya? Dari titik koma segala macam, tau gak sih lu? Titik koma. Iya, jadi kayak lu bikin gambar love nih di SMS, tapi dari titik sama koma gitu. Bro, gue pikir pakai surat udah yang paling alay. Ini makanya ntar lu dengerin dulu, tapi ini tren dulu. Ini tuh tren dulu. Ada di daerah gue. Serius anjing, bro. Jadi pakai tanda titik koma dan segala macam itu dibikin love. Nanti di bawahnya tuh ada captionnya. Di setelah gambar itu ada di bawahnya ada kata-kata gini. Kamu mau ngasih warna apa di hati aku? Bro, what the fuck? Enggak, anjing. Maksud gue itu alay banget, gue malu. Yang di kabupaten anjing. Itu gue bocah kabupaten parah zaman dulu. Kalau yang lebih alay ya? Gue gak tahu. Cuman pada saat itu tren. Banyak yang kayak gitu. Gue zamannya pislop and gaul. Karena itu gue juga maksudnya gue bikin titik koma itu juga awalnya kan nyoba. Ya. Gue bikin karena kan emang temen-temen gue pada bikin tuh. Gue bikin jelek hasilnya. Akhirnya gue minta ke temen gue copy paste. Gue udah copy paste. Mana sih SMS lu kirim ke gue, nanti gue kirim balik ke dia gitu. Akhirnya gue kirim ke dia karena gue pikir kayaknya udah ada lampu hijau. Iya. Jadi ada beberapa pilihan tuh, kayak misalkan tadi kan captionnya, kamu ngasih warna apa ke hati aku? Merah itu pacar, biru itu teman, hijau itu sahabat, apa segala macam, ada banyak lah gitu kan. Terus ungu tuh musuh atau apa gitu kan. Ungu musuh. Ya, terus habis itu gue nunggu balasan gitu, gue bener-bener sampai deg-degan. Itu tuh gue masih inget banget, gue nembak waktu itu gue lagi di atas motor, gue lagi duduk di motor gitu, terus gue sambil SMS-an pakai HP Asia hitam gue yang belakangnya tuh udah dilakban. Ya karena copot gitu. Udah gitu gue nungguin gitu, gue kayak anjing, dibalas apa nih ya gitu, kayak excited gitu. Sampai di kasur gue sampai kayak orang gila tuh lu nungguin itu tuh. Sampai akhirnya ketika dibalas gue baca, ya dia bilangnya jawabnya ijo, jadi sahabat aja gitu. Ya udah gue patah hati gitu. Itu patah hati pertama gue. Dan yang bangsatnya lagi, gara-gara love-nya hijau. Dan yang bangsatnya lagi, kayak seminggu atau beberapa hari kemudian dia jadian sama sahabat gua. Anjing sama yang lo minta. Enggak, bukan yang lo copy paste. Jadi gue tuh punya teman dekat ya, bisa dibilang sahabat. Gue kalau pulang tuh selalu bareng sama mereka. Nah dia jadian sama teman gue itu yang suka pulang bareng sama gue. Tapi end up-nya gue nggak musuhan sih sama teman gue, cuman ya gue agak kesel aja. Tapi nggak musuhan. Kan jadi misalkan apa ya, kalau soal yang itu soal nembak-nembak ya. Yeah. Tadi kan juga kita sempat ngomongin soal paling cepet tuh berapa lama. Oke, pacaran. Lu kan seminggu. Yeah. Gue 3 hari. Lu 3 hari. Gue 3 hari. Oke. Pacaran sama kakak kelas. Lu tau putusnya kenapa? Oke, I know it. Lu tau putusnya kenapa? Dia bilang gini, kamu berubah. Ngentot. 3 hari pacaran 3 hari anjing. 3 hari pacaran berubah. Anjing baru 3 hari anjing. Gue bingung kayak anjing, gue 3 hari berubah apa? Gue jadi Power Ranger anjing. Gue itu aneh banget sih. Aneh kan? Si itu ya? Si itu. Anjing. Ketua OSIS. Aduh. Mohon maaf ya, mungkin sekarang kita semua udah berkembang ya teman-teman ya. Kita udah improve gitu. Jadi ini masa lalu aja Kak kalau lu nonton sih. Gue malah sempat ada curiga kayak dia tuh kenapa ngedeketin gue. Dia cuma mau naikin. Pada saat itu kan dia masih calon ketua OSIS tuh. Oke. Ya gue sempat ngira dia pacaran sama gue tuh dia cuma mau naikin suara buat dia kepilih OSIS gitu loh. Charlie Puth dong. Apa tuh? You just wanna touch. Nah iya itu kan. Asik. Itu pacaran paling cepat gue. Kalau pacaran paling lama lu berapa lama?
pacaran paling lama sampai sekarang. Udah berapa tahun? Udah 2 tahun kemarin. Tanggal 3 kita udah 2 tahun. Damn. Luar biasa. Ya gue gak pernah tuh pacaran bertahun-tahun Gue gitu. juga gak expect bisa selama ini. Karena emang gak niat juga. Gue karena bilang gue pacaran yang sekarang Maksudnya juga. gak niat? Bukan Gak niat akan selama ini gitu. Iya, maksudnya kayak ya udah mau pacaran mau, ya udah ayo gitu. Ya udah jalan aja. Gue gak expect juga bisa sampai 2 tahun. Gitu. Ini paling lama kemarin tanggal Berarti 3. emang kalau mau pacaran lama tuh jangan expect lama ya. Iya nggak tahu ya, gue nggak tahu juga. Soalnya sih. gue selalu gitu, gue kalau pacaran expect bukan expect sih, lebih kayak ini kayaknya gue pacaran sama dia lama nih. Fotonya cuma berapa bulan gitu. Sekarang gue baru mikirnya sekarang. Jadi kayaknya gue bakal lama damai yang ini gitu. Soalnya emang kita kagak pernah ada ribut-ribut juga guys. Gak pernah ribut-ribut. Gak pernah ada berantem-berantem. Kecil aja enggak juga. Dia kalau ngambek gue iyain aja. Enggak gue pancing-pancing biar tiba-tiba berantem gitu. Bagus sih. Terus kalau kayak gue mau main game gitu kan, yang gue main game, oh ya udah have fun, udah. Cewek lu nggak bete tapi? Enggak, dia nonton aja. Nonton. Iya, Umbrella Academy, bla bla bla. Oh, maksudnya dia, lu main game dianya nonton. Dia nonton film gitu. Karena di rumah kan gue nggak ada wifi kan. Jadi kalau gue mau streaming dia nonton tuh agak susah. Kuotanya boros banget. Kalau dia apa? Kalau gue streaming terus dia nonton gue main, itu kan boros banget kuotanya kan. Oke, aja gitu. Kata gue berantem kagak, kayaknya bakal lama gitu gue mikirnya. Kalau gua yang paling lama 9 bulan. 9 bulan lahir tuh. Itu 9 bulan sama si Jepang itu. Waktu SMP. Iya. Itu pacaran terlama gua. Dan terindah? Ya mungkin nggak tahu gua. Mungkin. Gitu. Anda kalau nonton menurut gue itu ya lumayan indah karena ya gue juga menikmati. Iya. Mungkin gue sudah mulai tidak menikmatinya ketika udah mulai naik kelas tuh. Ketika udah naik kelas kan kita satu kelas bareng kan. Gue kan sekelas sama dia, gue sekelas sama lu juga. Iya kan. Itu gue udah mulai nggak nyaman karena gue udah mulai ngerasa kayak anjing kayaknya udah mulai banyak nih yang ledekin gue apa segala macem. Udah mulai ngecengin gue dan gue udah mulai gak nyaman dengan hal itu. Emang sih kalau dicengin tuh bete. Iya bete gue dan gue tuh sebenarnya pengennya cuma jarak aja gitu loh. Tapi kayak dianya kayaknya nggak mau dan ada beberapa masalah dan akhirnya kita putus. 9 bulan tuh. Dan setelah ada kenapa? Enggak. Gue ngomong apa-apa. Jangan, takutnya ceritanya salah. Iya. Takutnya ceritanya berbeda. Karena kan gue tahu dari satu pihak, nggak dua pihak gitu. Gila. Nanti mungkin kita bisa minta klarifikasinya. Benar, ntar kita undang ke sini kalau udah budget. Iya. Kalau dia udah pulang dari Jepang lah. Iya. Ntar coba. Ntar kan dia mau approaching lagi nih. Gitu. Bentar, tapi ada satu pertanyaan lagi, apa. Maksudnya sakit hati lo yang pertama kali lo rasain ketika lo udah mulai sadar ya sama yang namanya sakit hati. Oke. Itu kapan? Atau sakit hati terdalam lo deh? Sakit hati terdalam gua. Kapan ya anjing gue? Kayaknya waktu pas gue setelah lulus SMP deh, yang gue deket sama sahabat gue sendiri tuh, yang satu circle gue. Iya. Ya. Yang diselimutin ya. Iya. Yang tadinya mantan lo. Yang gue selimutin. Totonya selimutnya nggak ada. Iya itu. Yang itu yang kalau kalian harus nonton dulu tuh di episode sebelumnya ya. Di episode horor. Iya. Itu kayaknya sak patah hati gue terdalam dan ya itu juga jatuh cinta pertama gue mungkin ya. Menurut gue karena kan ya sebelumnya ya paling ya udah cinta-cinta biasa aja atau enggak lo ya cuma cinta monyet gitu. Gimana ya? Jadi kan gue sebenarnya udah deket sama dia nih. Gue udah sempat ngajakin pacaran dia. Gue udah mau udah nembak juga sebenarnya dan kita juga udah mulai manggil sayang-sayang segala macem pada saat itu. Jadi kan ada jeda nih sebelum gue SMA. Karena gue kan SMA lumayan jauh ya. Gue SMA tuh di Bogor, pesantren. Yang dimana gue gak bisa terus chattingan sama dia. Gak bisa terus kontekan sama dia gitu kan. Ada jeda libur. Itu tuh gue manfaatin untuk kayak ngobrol terus sama dia apa segala macem. Dan kita udah ada di titik dimana gue tuh udah sayang-sayangan sama dia. Ya kan. Gue tembak, dianya gak mau. Dia bukan gak mau sih, lebih kayak apa ya dia? Emangnya enak ya kalau pacaran LDR? Dia ngomong gitu waktu itu. Gue masih inget banget sih. Gue masih inget banget kata-kata gini. Dia bilang gitu. Terus habis itu ada satu lagi kata-katanya dia bilang, aku ini sebenarnya orangnya gampang sayang, tapi kalau udah sayang gampang lupa. Yang dimana ketika gue udah sadar gitu, gue mikirin kayak kata-kata itu nggak make sense menurut gue. Lu gampang sayang, tapi kalau udah sayang gampang susah lupa. Itu maksudnya gimana? Gue masih nggak
Enggak apa ya, gue masih belum aduh gimana sih maksud lu? Itu gak masuk akal. Iya kan? Iya kayak lu gampang sayang sama orang. Harusnya lu juga gampang lupa dong. Harusnya gampang Karena kan lupa. lu gampang sayang. Iya. Iya dong. aneh Itu banget. dua hal yang menurut gue bertabrakan. Dia ngomong gitu. Jadi akhirnya gue bilang pada saat itu ya udah kita jalanin aja dulu. Jatuhnya kita HTS gitu ya. Tapi nanti ketika aku udah libur gue ngomongnya udah pulang lagi ke Bekasi, nanti aku bakalan nembak kamu lagi atau aku bakalan minta minta jawaban kamu lagi apa segala macam gitu. Tapi ternyata ketika gue balik setelah 6 bulan gue di pesantren, gue balik ke rumah, gue ke Bekasi, gue liburan, gue itu hari pertama gue datang nyampe rumah, itu ada temen gue, si Idan, Iya. ada sahabat gue itu, tiba-tiba nyelutuk ke gue, si ini kan udah punya pacar gitu. Gue kaget dong, hah punya pacar? Bukannya deketnya sama gue gitu, gue mikirnya masih kayak gitu, kan deketnya sama gue. Kok tiba-tiba punya pacar? Terus gue langsung dikasih lihat fotonya, foto dia gandengan gitu sama cowok lain gitu. Gue kayak anjing, gue sedih itu, sakit hati gue tuh pertama. Yang bikin makin sakit hatinya tuh sebenarnya omongannya dia. Iya lagi. Jadi ketika gue langsung chat dia tuh, gue langsung chat dia, nggak dibalas. Yang chat kedua gue langsung strike to the point aja, kayak gue langsung ngomong selamat ya sama pacar barunya, gue bilang gitu. Terus dia langsung enggak pling, enggak gitu maksudnya, segala macam. Enggak gitu maksudnya, udah kejadian. Enggak jadi deh. Dia ya udahlah, namanya masa lalu gitu kan. Ya kita prank. Enggak sih gue. Itu ketika itu akhirnya kita cekcok berantem kayak debat gitu. Sampai satu titik di mana dia ngomong gini, sebenarnya gue nggak ada apa-apa sama si cowok ini, sama kayak gue sama lu. Itu sakit hati gue. Enggak. Kayak anjing. Terus berarti secara nggak langsung dia nyakitin cowoknya juga anjing. Ya mungkin. Wow. Karena pada saat itu tuh sebenarnya dia sama cowok itu emang belum pacaran. Tapi udah dekat dan udah jatuh kayak gue, udah sayang-sayangan kayak gue gitu loh. Juga kayak anjing. Jadi selama ini apa gitu. Terus selama ini gue jaga hati di sana tuh apa gitu loh. Gini. Maksud gue aneh banget ya, kayak lo komitmen gitu kan. Tapi tidak ada hubungan, itu menurut gue tidak mungkin lah. Ya, komitmen yang tidak ada hubungan sih, gitu. Komitmen tanpa hubungan tuh nothing. Lo komitmen ya itu lo ibaratkan itu janji lo. Ya lo harus ngikatnya pakai apa nih? Iya makanya. Ibarat komitmen tuh tiang. Iya. Lo supaya tiangnya berdiri tuh lo harus pasaknya pakai apa gitu. Ngikatnya pakai apa? Yang ngikatnya pakai hubungan, pakai pacaran itu gitu loh, atau enggak tunangan atau apa, something like that gitu kan. Si Osa begini padahal multicamnya udah jalan anjing. Tapi yaudahlah, ini topik juga udah kepanjangan banget guys. Ini topik udah panjang banget. Ya masih banyak patah hati lain. Betul. Yang bisa kita ceritakan. Betul, yang bisa kita ceritakan. Cerita cinta kita. Betul. Pada masa SMP dan SMA. Asik. Gue baru kemarin. Lu baru kemarin? Iya, beberapa tahun yang lalu. Banyak lah patah hati. Fucking broken bisa hearted, kita ceritakan di Meracau selanjutnya. Yes, Meracau selanjutnya. Tetap ditunggu aja Meracau selanjutnya, karena kita akan terus mengulas tuntas semua fenomena sakit hati. Betul, semua permasalahan percintaan teman-teman di sekitar kita. Akan kita kupas tuntas. Jai, gila. Oke guys, apa lagi? Udah ya? Udah gitu aja. Kepanjangan juga video ini. Guys. Dulu kita udah mulai ngomong ngalor ngidul. Gila, makasih banget anjing ngalor ngidul. Gue lapar banget liat gorengan itu di bawah. Gue pengen. Iya, gue pengen gorengan ini tadi gue ngeliat. Udah guys, kita sudahi dulu episode kali ini. Jangan lupa stay tune terus di PPKM dan juga stay tune terus, tunggu terus Meracau selanjutnya, PLTU selanjutnya, dan juga dunia pergoiban ya. Ya selanjutnya tetap stay tune di mana? Dan PLTU. Betul. Tadi udah kedua PLTU. Udah. Oke, jadi tetap kita bisa dengerin di mana aja, Ple? Kita bisa ditonton di YouTube dan kita juga udah ada di Spotify ya teman-teman. Betul. Tapi baru ada episode satunya doang. Jadi kalian kalau misalkan mau dengerin cuma audionya doang, ya kita ada. Betul. Kita sediakan Spotify. Betul. Tuh, dan mungkin selanjutnya kita akan juga di TikTok. Betul. Tapi ya itu klip aja gitu. Ya jangan lupa di like dan subscribe videonya, ditonton, semoga kalian menikmati. Dan sampai jumpa di PPKM selanjutnya. Bye-bye. Bye.